Di malam 1 Rajab dianjurkan untuk membaca doa-doa tertentu. Kan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau mengkhususkan dirinya beribadat kepada Allah itu 4 malam dalam 1 tahun. 4 malam dikhususkan buat diri. Tiap malam rajin ibadat, tapi ada 4 malam lagi lebih fokus lagi. Apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, Allah persatukan kita saat ini dalam kebaikan, dalam istiqamah, dalam ketakwaan, dalam zikir, dalam salawat, dalam ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sebagaimana mengumpulkan kita dalam kebaikan, insyaAllah Allah Ta'ala kumpulkan kita besok hari kiamat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya itu adalah al-istima' rahmah wal furqah azab. Perkumpulan itu, persatuan adalah rahmat dari Allah, perpecahan itu adalah murka, azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya itu lazimkan Alkitab wa sunnah dan jauhi segala hal-hal yang menyimpang dari Alkitab wa sunnah dan segala macam pendapat-pendapat ataupun hawa nafsu yang memecah belah orang dari jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan bahwasanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya yadullah ma'al jamaah, bantuan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala bersama jamaah. Wa yaqulu al-imam al-Haddad hadha walzam kitabullah wa tabi'a sunnatan wa qad hadakallahu bil aslafi. Lazimkan Al-Quran, kitab Allah, ikuti sunnah Nabi Muhammad dan ikuti teladani para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Dan disebutkan alaikum bisunnati wa sunnat al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Hendaknya kalian meneladani mengikuti jalanku, sunnahku, dan jalannya sunnahnya para khulafa ar-rasyidin setelahku. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, gigit erat-erat dengan dengan gigi geraham kalian. Gitu. Itu kalau digigit sama gigi geraham itu susah dicabutnya. Kalau cuma di ujung gigi doang gampang dicabutnya. Jadi artinya pegang kuat-kuat jalan tersebut, jalannya Rasulullah wal khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajiz. Kemudian Rasulullah juga bilang iyyak wal muhdatsatil umur, berhati-hati dari hal-hal yang baru yang menyimpang dari syariatnya Allah, dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita disuruh ikutin jalannya Nabi Muhammad, ikutin jalannya khulafa, ikutin jalannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Masya Allah, disuruh ikutin jalan mereka al-khulafa al-mahdiyyin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan menyimpang dari jalannya mereka. Terus Rasulullah juga bilang bahwasannya iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Kaum Yahudi itu terpecah menjadi 71 kelompok. Dan Nasara terpecah menjadi 72 kelompok. Dan umatku ini akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kullaha finnar ila firqah wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu kelompok. Ditanya siapa itu satu kelompok tersebut? Itu Imam Al-Haddad bilang umat ini memang telah mencapai daripada jumlah bilangan tersebut dari zaman dulu, kata Imam Al-Haddad. Benar yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditanya, siapa sih kelompok yang selamat? Man hiya? Siapa mereka orang-orang yang selamat? Allati takun ala mithal ma ana alaihi wa ashabi. Enggak ada penamaan kelompoknya kelompok manapun juga, tetapi definisinya adalah yang mana kelompok tersebut mengikuti apa yang aku jalankan dan sahabat-sahabatku, yang seperti aku dan sahabat-sahabatku, yang dijalankan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengikuti keadaan mereka. Nah itu diperintahkan tuh ketika terjadi perbedaan melazimkan as-sawadil azam
kelompok mayoritas al-jumhurul aktsar minal muslimin. Alhamdulillah. Senantiasa nih al-Asy'ariyah, al-Maturidiyah, ahlu sunnah bihamdillah minaz zamanil awal sampai hari ini mereka adalah mayoritas kelompok terbanyak. Dari zaman tabi'in, tabi'in, on ba'dahum sampai sekarang ini senantiasa adalah kelompok yang terbanyak. Siapa mereka? Allati takun ala mithl ma ana alaihi wa ashabi. Yang berada sesuai dengan yang dijalankan oleh Rasulullah dan sahabat dan keluarga Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Melazimkan Alkitab wa sunnah, apa yang dijalankan oleh para salafus salih, para salaf yang terdahulu dari sahabat, tabi'in, al-baitul tahirin. Alhamdulillah. Imam Al-Haddad terus menegaskan alhamdulillah qad radina billahi rabba. Kita ridha Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, Nabi Muhammad nabi dan rasul yang diutus Allah kepada kita, Quran sebagai imam kita, Ka'bah kiblatnya kita, al-mu'minin saudara kita. Kita ridha, kita senang, kita gembira. Tabarra'na min kulli din yukhalif din al-Islam. Kita keluar dari semua agama yang melanggar agama Islam. Kita beriman dengan semua kitab yang diturunkan Allah. Baik yang kita kenal, Taurat, Zabur, Injil, Al-Furqan, Al-Quran. Begitu, kita iman dengan semua kitab yang diturunkan Allah, kita beriman. Begitu. Dan juga kita beriman dengan semua Rasul yang diutus oleh Allah. Semua Rasul. Begitu, nama-nama mereka yang 25 begitu, ataupun yang nama-namanya kita nggak kenal, semuanya itu ada 300 lebih, kita beriman dengan semuanya. Kita beriman dengan semua malaikat-malaikat Allah, dengan takdirnya Allah, ketentuan Allah baik buruk semuanya dari Allah Ta'ala. Kita beriman bil yaumil akhir, dengan hari kiamat kita beriman. Semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad tentang Allah kita beriman. Ala dzalika nahya wa 'alaiha namut wa 'alaihi nub'atsu insyaallah minal aminin. Kita hidup dalam keadaan demikian, matinya dalam keadaan demikian insyaallah dalam akidah ini, wa insyaallah dibangkit oleh Allah Ta'ala hari kiamat dalam keadaan aman dari siksa Allah, aman dari murka Allah, aman dari penyelewengan dan penyimpangan. Bersama orang-orang yang diberikan keamanan, alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin. Rasulullah bilang dalam hadis, "Dzaqa ta'amal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya." Telah mencicipi manisnya iman. Siapa? Orang yang ridha kepada Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Yang ridha, yang senang, yang gembira dengan hal tersebut, dia bakal mencicipi manisnya iman. Begitu juga kata Rasulullah bilang, barang siapa yang pagi hari dan sore hari, siang ataupun malam, dia berucap 3 kali kalimat raditu billahi rabban nabil islami dina nabi Muhammadin nabiyya. Saya ridha Allah Tuhan saya, Islam agama saya, Nabi Muhammad nabi saya ridha. Maka pasti Allah akan membuat tuh orang ridha. Pasti Allah akan membuat tuh orang senang. Ini hari kita udah baca belum? Di ratib ada itu, di Wirdul Latif juga ada. Ayo kita bangkit dari majelis ini, Allah dalam keadaan ridha kepada kita. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma radina bi ridha. Khalisna bihubbik, ja'alna minal mukhlasin insyaallah. Alhamdulillah. Bentar lagi juga kita bakal memasuki bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Itu bulan Rajab, bulan agung. Ini hari ini malam terakhir dari Jumat Tsaniyah. Besok malam tuh udah masuk maghrib tuh masuk 1 Rajab insyaallah. Besok malam masuk 1 Rajab. Malam ini hilal nggak kelihatan soalnya, nggak mungkin bisa kelihatan. Gitu, hilal nggak mungkin bisa kelihatan soalnya bulan tenggelam sebelum matahari selisih semenit, nggak mungkin bisa kelihatan. Nah, begitu baru kelihatannya tuh hilal tuh besok terang. Ya, biasa. Jadi ini malam kita lanjutin malam 30 Jakarta, nggak tahu wilayah lain. Alhasil malam 1 Rajab insya Allah besok tuh malam 1 Rajab hari Jumat malam Sabtu. Di malam 1 Rajab dianjurkan untuk membaca doa-doa tertentu. Kan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah
beliau mengkhususkan dirinya beribadat kepada Allah itu 4 malam dalam 1 tahun. 4 malam dikhususkan buat diri. Tiap malam rajin ibadat, tapi ada 4 malam lagi lebih fokus lagi. Apa? Awal lailah min Rajab, Lailat Fitr, Lailatul Adha, Lailatul Nisf min Sya'ban. Itu yang dikhususkan untuk beribadat itu malam pertama bulan Rajab, malam Idul Fitr, malam Idul Adha, dan juga malam nisf Sya'ban, malam nisf Sya'ban 14, malam 15 Sya'ban. Itu beliau khususkan untuk beribadat. Terus ada doa lil Imam Ali bin Abi Thalib yang dianjurkan untuk dibaca, doa lil Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang biasanya dibaca di malam 1 Rajab. Kemudian juga dianjurkan tuh di malam-malam yang mulia ini tuh, di malam-malam Rajab untuk baca istighfar. Sebab tuh Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahr ummati. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Nabi Muhammad, Ramadan bulan umat Nabi Muhammad. Itu bulannya Rajab adalah bulan untuk memperbaharui, memperkuat hubungan kita dengan Allah. Sya'ban untuk memperkuat hubungan kita dengan Rasulullah. Ramadan memperkuat hubungan kita dengan Al-Quran. Ini Rajab bulannya istighfar. Sya'ban bulannya salawat kepada Nabi Muhammad. Sebab di bulan Sya'ban turun firman Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kemudian juga para ulama menganjurkan tuh di bulan Rajab kita banyakin istighfar. Istighfar tiap saat, tiap waktu baik, perbanyak. Tapi bulan Rajab juga jangan kita lalaikan, harus lebih fokus lagi. Apalagi banyak ulama itu mereka menganjurkan untuk memperbanyak istighfar di bulan Rajab tersebut. Sampai itu di antara istighfar yang dianjurkan, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu tiap hari pagi 70 kali, sore atau malam 70 kali. Itu di masjid-masjid biasanya itu kalau udah habis Isya, di Hadramaut, di Tarim semuanya makmur. Rabbighfir, habis salam Isya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Nah, ini sesuatu yang perlu kita hidupkan kembali di masjid kita, di majelis kita, di rumah-rumah kita, perbanyak. Ini di bulan Rajab nih kita perbanyak daripada zikir ini. Kemudian juga Imam Al-Hasan bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu beliau menyusun sebuah istighfar. Istighfar yang dia dapat ada yang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dari ulama, dari para salafus saleh. Itu istighfarnya kalau dibaca cuma 3 menit doang sih sebenarnya. Istighfar lil Imam Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu cuma 1 lembar itu istighfar tersebut, maka hendaknya kita baca daripada istighfar tersebut. Nah, itu terus di bulan Rajab itu, Rajab katanya istilahnya Nabi kalau masuk hilal bulan Rajab itu, malam pertama bulan Rajab, Nabi langsung doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa ballighni Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepadaku di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan usiaku sampai ke bulan Ramadan, bisa memakmurkan bulan Ramadan. Ini berarti ini Ramadan bentar lagi, 60 hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Ya Allah, baru lebaran kemarin, sekarang udah mau masuk lagi Ramadan. Emang benar, umur udah gak berasa, cepet banget. Itu setahun rasanya udah kayak 2 bulan aja atau sebulan aja, sebentaran. Perasaan kemarin habis Ramadan nggak lama Lebaran Haji, habis itu nggak lama ada Habib Umar datang, udah gitu nggak lama bulan Maulid. Ini kita lagi enak-enak Maulid, udah Rajab lah, udah Rajab nggak taunya. Habis Rajab tahu Sya'ban, udah gitu Ramadan. La ilaha illallah. Umur manusia tuh rasanya kayak dijarah, diambil dijarah dari kita. Masya Allah. Kata demikian cepat waktu. Kalau kita nggak gunakan buat kebaikan, maka ya habis semuanya dalam keburukan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan di dalam waktu kita, dalam umur kita. Nah, persiapin nih dari bulan Rajab, katanya itu persiapan Ramadan dari sekarang. Rajab itu syahrul badr, bulan untuk menanam benih. Sya'ban bulan untuk kita nyiramin. Terus Ramadan bulan untuk kita memanen. Yang kagak nanam benih, apa yang mau disiram? Yang kagak nanam benih nggak siram, mau panen apaan? Apa yang mau dia panen? Dari sekarang waktunya kita istighfar dari dosa kita, taubat kepada Allah Ta'ala, dosa kecil, dosa gede. Dari semua dosa-dosa kita.
dari kesalahan-kesalahan kita, antara kita sama Allah, antara kita dengan manusia. Yang ribet tuh antara kita sama manusia. Mohon ampun, mata kita bikin dosa ngelihat yang haram, mulut kita mulut nih demen komentar. Oh, ini hari ini zaman sekarang tuh di masa-masa kayak begini, malaikat tuh banyak memanen tuh dosa mulut di mana-mana, sama dosa jempol di mana-mana yang dipanen sama malaikat. Ayo istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tutup majelis kita ini dengan kita beristighfar kepada Allah taala, memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. قولوا جميعا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم تبنا إلى الله تبنا إلى الله من جميع المعاصي والذنوب صغيرها وكبيرها بيننا وبين الله وبيننا وبين عباد الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم تب علينا توبة نصوحا زكنا بها قلبا وجسما وروحا برحمتك يا أرحم الراحمين. Sebelum kita tutup majelis kita, sedikit kita baca tahlil untuk jamaah kita yang wafat meninggal dunia dan juga tetangga kita yang banyak andilnya di Al-Fakhr Yasin Al-Marhum Bapak Haji Surana bin Wignyo Suranto, Allah yaghfir lahu warhamhu. Afdalu dzikri fa'lam annahu